Kebijaksanaan yang tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hanyalah hikmat yang tak berfaedah. Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan harian Kamis 6 Juli 2023. Doa saya, semoga dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari sebelum kita memulai renungan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa, Sang Pencipta alam semesta yang selalu memberkati kami. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau percayakan kepada kami. Saat ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman kami dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus kami bermohon. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari dalam Roma pasal pertama ayat 18 sampai 23. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 23 yang demikian bunyi firman Allah. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Hari ini renungan kita berada dalam sebuah tema, yaitu hikmat yang tak berfaedah. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar ungkapan ini? Pendidikan adalah investasi terbaik yang dapat kamu berikan pada dirimu sendiri, yang membuka pintu menuju peluang dan membentuk jalan untuk kesuksesan. Dari ungkapan ini sedikit banyaknya kita tahu alasan mengapa orang berbondong-bondong untuk bisa sekolah. Alasan mengapa orang tua begitu berjuang luar biasa agar anak-anak mereka bisa sekolah. Karena memang terbukti bahwa orang-orang yang berpendidikan masa depannya terjamin. Orang yang sudah meraih gelar sarjana akan lebih mudah menghasilkan uang. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kepintaran, gelar, dan uang yang banyak adalah segala-galanya dalam hidup ini? Apakah kepintaran, gelar, dan uang adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan? Bukankah ada begitu banyak orang yang pintar, orang yang memiliki gelar sarjana, atau bahkan orang yang memiliki banyak uang justru jatuh ke dalam pencobaan dan hingga akhirnya merugikan banyak orang? Jika demikian, bukankah hal-hal tersebut justru menjadi alat yang menjatuhkan manusia ke dalam dosa, lalu menyebabkan Allah murka dan bersedih hati? Lalu apa yang seharusnya kita cari di dalam dunia ini? Hidup seperti apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus dalam bacaan kita di hari ini mencoba membantu kita untuk mengerti cara hidup seperti apa yang Allah inginkan.
Paulus menuliskan bahwa kefasikan dan kelaliman menyebabkan Allah murka dari sorga. Kefasikan dipertontonkan melalui cara hidup yang tidak mengenal Allah, padahal Allah telah menyatakan dirinya. Cara hidup dalam kefasikan nyata melalui beberapa tindakan. Yang pertama, hidup yang tidak memuliakan Allah. Yang kedua, hidup yang tidak mengucap syukur. Yang ketiga, memenuhi pikiran dan hati dengan hal yang sia-sia atau kebodohan. Yang keempat, berbuat seolah-olah penuh hikmat padahal menjadi bodoh. Dan yang kelima, mengganti kemuliaan Allah dengan hal yang fana. Itulah yang membuat manusia lalim atau tidak adil dalam menjalani kehidupan. Manusia hanya mementingkan keinginan sendiri dan bukan keinginan Allah atau bahkan sesamanya. Ya, manusia yang berdosa tidak dapat tahan dalam kebenaran, lalu kemudian mereka menindas kebenaran itu dengan kelaliman, berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, padahal hikmat itu tidak ada gunanya atau tidak berfaedah. Sebab justru hikmat tersebut tidak mendatangkan pengenalan yang benar tentang Allah, tetapi membuat bodoh. Akibatnya, semakin melakukan dosa dan semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hati, yang membawa kepada semakin munculnya berbagai bentuk kejahatan dan hukuman Tuhan terus-menerus dinyatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu mengoreksi apakah kita sudah hidup berdasarkan hikmat Allah dan apakah hidup kita untuk kemuliaan Allah dan juga bagi kepentingan sesama kita, atau justru hanya untuk diri kita sendiri? Karena itulah manusia membutuhkan keselamatan dari sorga, tetapi manusia harus menunjukkan pertobatan melalui hidup dengan hikmat yang benar menurut kehendak Allah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan biarlah hidup kami ini boleh bermanfaat bagi sesama kami, terlebih untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Di pagi hari ini ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena sesungguhnya kami tidak tahu apa yang terjadi di sepanjang hari ini. Namun kami percaya bahwa tangan pengasihan-Mu akan selalu menjaga setiap langkah kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami, studi dan masa pertumbuhan anak-anak kami, bahkan setiap pergumulan hidup yang kami alami. Kami percaya Engkau tahu dan Engkau akan membantu kami untuk menemukan jalan keluar, serta melihat dan merasakan berkat-berkat-Mu. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pun membawa kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah negeri kami ini kedamaian dan kesejahteraan. Berkatilah anak-anak-Mu yang Engkau utus untuk memimpin bangsa kami ini, agar kami boleh terus merasakan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keberagaman yang Engkau berikan di negara kami. Juga kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Berkatilah setiap pelayanan yang ada, agar Jemaat Satria Kasih boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Bapa, tuntun kami, dan jika Engkau dapati kami bersalah, maka kami mohon ampunilah. Peganglah kendali atas hidup kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami tidak mampu berjalan sendiri. Di dalam Yesus Kristus, kami yakin damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kami selamanya. Amin. Demikianlah renungan pagi kita di hari ini. Selamat beraktivitas, semoga Bapak Ibu saudara-saudari semua dalam keadaan sehat, dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Sampai jumpa di renungan harian selanjutnya. Shalom.